Perkenalkan, nama saya Naomi Simamora dengan NIM H1B1200058 dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Partai Politik dengan topik Partai Politik dan Sistem Kepartaian. Di sebagian besar negara, bahwa pemerintahan secara efektif berada di tangan para pemimpin partai. Ketika pemerintah tidak berada di tangan pemimpin partai, umumnya disebabkan pengambil alihan oleh militer. Dalam bagian pertama bab ini diulas berbagai definisi partai politik sebelum menelusuri asal-usul partai politik. Bagian berikutnya digambarkan bagaimana fungsi partai, mekanisme pengaturan partai, dan pendanaan. Kemudian diakhiri dengan analisis tentang peran partai-partai dalam stabilisasi demokrasi serta berbagai tantangan yang dihadapi partai-partai di era milenium baru. Dari definisi yang cukup bervariasi, partai politik ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa partai politik ialah suatu kelompok terorganisir di mana anggotanya telah memiliki orientasi dan cita-cita yang sama yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Karts 2014 dan sebagaimana diulas dalam Saramani 2017 mengklasifikasikan partai politik menjadi sebagai berikut. Yang pertama, partai elit atau kader, yang kedua partai massa, yang ketiga partai cards all, dan yang keempat partai kartel. Yang pertama itu partai elit atau kader. Partai ini berbasis lokal dengan sejumlah elit inti yang menjadi basis kekuatan partai, di mana didukungnya bersumber dari hubungan klien dari elit-elit yang duduk di partai. Yang kedua, partai massa. Partai ini berbasis kelas sosial tertentu atau lebih didasarkan identitas sosial ketimbang ideologi atau kebijakan, tetapi kerap tersingkirkan dari kebijakan negara. Yang ketiga, partai cards all atau biasa disebut partai elektoral profesional, yakni partai yang mewakili kepentingan bangsa secara menyeluruh dan berorientasi pada pemenangan pemilu sehingga fleksibel dalam berganti-ganti isu kampanye politik. Serta yang keempat yaitu partai kartel. Partai jenis ini muncul akibat berkurangnya jumlah pemilih atau anggota partai. Kekurangan ini berakibat pada suara mereka di tingkat parlemen. Untuk mengatasinya, elit partai saling berkoalisi untuk memperoleh kekuatan yang cukup untuk bertahan. Dari sisi lain, ideologi janji pemilu basis pemilihan hampir tak berarti lagi. Tipe-tipe partai politik dari para ahli cukup banyak. Aneka klarifikasi tipe partai politik tersebut diakibatkan sejumlah sudut pandang, misalnya ada yang mengkaitkan dengan kesejarahan, hubungan sosial, ideologi, dan sebagainya. Fungsi partai politik di tiap negara demokrasi cukup penting. Karts mengungkapkan bahwa fungsi partai politik terbagi atas yang pertama coordination, yang kedua contesting election, yang ketiga recruitment, dan yang keempat representation. Oleh karena pentingnya fungsi partai politik dalam konteks negara demokratis, khususnya yang berkaitan dengan memandirikan dan mendekatkan berbagai kepentingan dan kelembagaan partai politik menjadi sangat penting. Bukan hanya pengembangan kelembagaan yang menjadi begitu krusial, tetapi juga pembangunan perihal hubungan yang konstruktif antara konstituen dan partai juga menjadi suatu yang perlu dilakukan. Selanjutnya adalah sistem kepartaian. Asal-usul sistem partai diikuti dengan analisis format sistem partai seperti sistem dwipartai dan multipartai. Kemudian mempertimbangkan pengaruh sistem pemilihan pada sistem kepartaian sebelum
menyimpulkan dengan penilaian terhadap dinamika sistem kepartaian. Bentuk dan dinamika sistem kepartaian ditentukan oleh mekanisme pemilu dengan partai sebagai aktor utama. Menurut Karamani, sistem kepartaian pada dasarnya merupakan sekumpulan partai yang bersaing dan bekerja sama dengan tujuan meningkatkan kekuasaan mereka dalam mengontrol pemerintahan. Sistem kepartaian memiliki 3 elemen utama, yakni yang pertama, partai apa yang termasuk, yang kedua, berapa banyak partai dan berapa besarnya, dan yang ketiga, bagaimana perilaku masing-masing partai tersebut. Sistem partai politik bagi Andrew Haywood pada tahun 2002 ialah suatu jaringan dari interaksi antara partai politik dalam suatu sistem politik yang berjalan. Para ilmuwan politik menganggap bahwa istilah sistem dalam kosakata sistem kepartaian untuk kategori sistem partai tunggal ialah contradictio in terminis, yaitu menyangkal diri sendiri. Sebab suatu sistem lazimnya selalu mengandung lebih dari satu bagian elemen. Bentuk partai tunggal identik dengan sistem politik totaliter, sebab dalam sistem politik tersebut politik dihegemoni dan dikooptasi oleh rezim berkuasa. Sistem kepartaian tunggal hanya menyediakan ruang bagi satu partai untuk menjadi lembaga artikulasi kepentingan politik publik. Kemudian, sistem dwipartai menyediakan ruang bagi 2 partai untuk bersaing guna mendapatkan atau mempertahankan otoritasnya dalam suatu sistem politik. Dalam sistem ini terbangun secara pasti antara partai berkuasa dan partai oposisi. Selanjutnya, sistem multipartai ialah sistem kepartaian yang terdiri atas 2 atau lebih partai yang dominan. Sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang pluralis, heterogen, dan majemuk. Sehingga asumsi yang terbangun ialah menyelenggarakan keberpenuhan kepentingan tiap-tiap elemen masyarakat dalam institusi partai politik menjadi terlegitimasi. Meskipun demikian, perkembangan selanjutnya pendekatan yang hanya berdasarkan jumlah dan interaksi antar partai politik mendapat kritikan dari beberapa ahli. Misalnya, merujuk pada teori Rockan 1968 yang dikutip oleh Agustino, selain melihat sistem kepartaian dari variabel jumlah partai, ia juga mengatakan bahwa ada variabel lain yang perlu diperhitungkan, yakni variabel distribusi kekuatan minoritas dalam partai. Secara hipotesis, konfigurasi kekuatan politik di parlemen akan menjadi sederhana antara partai pemenang pemilu yang berkuasa dan partai oposisi. Meskipun demikian, ada 2 hipotesis yang terbentuk dalam sistem multipartai, sebagaimana yang diungkapkan Agustino, yakni yang pertama, sistem multipartai agak sukar untuk menghasilkan pemenang pemilu yang mutlak. Hal ini tentu saja memperumit pembangunan politik pemerintahan yang kuat. Sehingga logika koalisi antar partai untuk membangun kepemerintahan yang kuat menjadi sangat penting. Yang kedua, karena eksekutif tak begitu kuat dalam menjalankan administratur pemerintahan, maka perlu menjaga stabilitas politik ialah institusi legislatif. Solusinya dengan menyediakan kesempatan yang luas bagi partai beserta pemilu, khususnya yang memperoleh suara besar untuk diundang dalam kabinet. Negara-negara yang memiliki sistem pemilu non-proporsional atau terutama sistem proporsional mendukung sistem dwipartai, sedangkan pemilu proporsional mendukung sistem multipartai. Selain itu, ada pula pandangan ilmuwan politik perihal bagaimana dinamika antara sistem pemerintahan
dengan sistem kepartaian dalam mewujudkan demokrasi yang stabil, yakni kombinasi presidensialisme dan multipartai diyakini cukup menyulitkan dan tak ditemukan cukup bukti yang dapat menghasilkan demokrasi yang stabil. Studi Linz dan Valenzuela ataupun Mainwaring dan Sugart di Amerika Latin, sebagaimana yang dikutip oleh Yuda dan Hanan, membuktikan bahwa presidensialisme yang diterapkan di atas struktur politik multipartai cenderung melahirkan konflik eksekutif legislatif, demokrasi yang tidak stabil, serta cenderung melahirkan konflik dapat dengan sistem kepartaian dalam mewujudkan demokrasi yang stabil, yakni kombinasi presidensialisme dan multipartai, diyakini cukup menyulitkan dan tak ditemukan cukup bukti yang dapat menghasilkan demokrasi yang stabil. Studi Linz dan Valenzuela ataupun Mainwaring dan Sugart di Amerika Latin, sebagaimana yang dikutip oleh Yuda dan Hanan, membuktikan bahwa presidensialisme yang diterapkan di atas struktur politik multipartai cenderung melahirkan konflik eksekutif legislatif, demokrasi yang tidak stabil, serta pemerintahan yang terbelah. Studi di negara-negara Amerika Latin tersebut menunjukkan adanya indikasi yang sangat kuat bahwa multipartai tidak kompatibel dengan presidensialisme. Meskipun demikian, Hanan menuturkan bahwa sistem presidensial multipartai dalam konteks Indonesia berjalan relatif stabil. Ketegangan eksekutif legislatif tidak berakhir deadlock. Dukungan legislatif terhadap agenda pemerintah relatif masih terbangun, meskipun dengan beberapa catatan. Hal ini disebabkan oleh adanya mekanisme kelembagaan informal seperti koalisi, pun juga mekanisme non-kelembagaan seperti presiden yang akomodatif, pragmatisme elit politik, dan budaya konsensus. Demikian yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih.